Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di perkuliahan Hukum Organisasi Internasional, yang mana pada pertemuan kali ini yang merupakan pertemuan kedua, kita akan belajar terkait status hukum dari organisasi internasional. Cakupan materi pada pembelajaran kita hari ini yang pertama, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Lalu ada personalitas organisasi internasional, dan yang ketiga pembubaran dari organisasi internasional. Terkait organisasi internasional sebagai subjek dari HI, maka organisasi tersebut akan memiliki personalitas hukum atau legal personality yang melekat pada organisasi tersebut. Personalitas hukum ini mutlak diberikan agar organisasi dapat melakukan kapasitas hukum atau legal capacity yang menyangkut tindakan dari organisasi tersebut, di mana organisasi dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya demi terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut. Selain itu, personalitas hukum juga diberikan untuk membedakan legal personality dari organisasi internasional terhadap negara pembentuknya. Jadi, organisasi ini dapat berjalan atau dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana dimandatkan oleh negara anggota dan diberikan personalitas hukum tersendiri atau terpisah dari negara pendirinya. Sebagai contoh dari organisasi sebagai subjek HI, yaitu terdapat di dalam Reparation Case 1949, di mana ICJ memberikan suatu opini yang mengatakan bahwa PBB merupakan subjek dari hukum internasional dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan haknya. Selain itu, organisasi internasional juga dapat melakukan hubungan internasional dengan subjek hukum internasional lainnya. Materi yang kedua yaitu terkait personalitas hukum dari organisasi internasional. Pada hakikatnya, suatu organisasi internasional yang dibentuk melalui perjanjian internasional dengan bentuk instrumen pokok apapun akan memiliki personalitas hukum. Lalu, apakah personalitas hukum ini penting bagi organisasi? Personalitas hukum mutlak dibutuhkan agar organisasi internasional dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Meskipun instrumen dasar pembentukan organisasi tidak mencantumkan personalitas hukum di dalamnya, personalitas hukum tersebut tidak akan menghilang begitu saja, atau dengan kata lain, secara otomatis personalitas tersebut melekat pada organisasi internasional. Sehingga, sebagai subjek dari HI, organisasi internasional akan memiliki kapasitas hukum, dan dengan adanya personalitas tersebut, organisasi internasional dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan utamanya. Sebagai contoh dari organisasi internasional yaitu adalah PBB yang tidak secara rinci mencantumkan personalitas hukum dari PBB itu sendiri. Pada pasal 104 Piagam PBB hanya menyebutkan personalitas secara umum, yaitu organisasi menikmati kapasitas hukum di dalam wilayah negara anggota, yang mana diperlukan untuk menjalankan fungsi dan memenuhi tujuan dari organisasi PBB. Personalitas hukum dari organisasi internasional kemudian terbagi dalam dua bentuk atau dua pengertian, yaitu personalitas hukum organisasi internasional di dalam HI dan personalitas hukum organisasi internasional di dalam hukum nasional. Pada hakikatnya, personalitas hukum organisasi internasional di dalam HI
menyangkut kapasitas kelengkapan atau organ organisasi untuk melakukan prestasi hukum. Hal ini telah diakui di dalam hukum internasional sebagaimana organisasi internasional sebagai subjek HI yang memiliki hak dan kewajiban, serta menjamin agar organisasi menjalankan fungsi yang telah dimandatkan oleh negara anggota. Personalitas organisasi internasional pertama kali muncul pada kasus Reparation for Injuries Case tahun 1949. Sebagai gambaran singkat, kasus ini muncul pasca terbunuhnya perwakilan PBB yang bertugas sebagai mediator, yaitu Kun Volk Bernadotte dalam perjalanan dinasnya ke Yerusalem pada tahun 1948. PBB melalui sekjennya kemudian mempertanyakan terkait ganti kerugian atas kasus matinya atau atas kasus terbunuhnya dari perwakilan tersebut dan mengadakan suatu pertemuan. Dikarenakan banyaknya perdebatan pada pertemuan tersebut, Majelis Umum PBB kemudian meminta pendapat kepada Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional kemudian memberi jawaban yang salah satunya menyebutkan bahwa PBB merupakan subjek HI dan mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban internasional. Dan karena itu, badan tersebut mempunyai kapasitas untuk mempertahankan haknya dan mengajukan tuntutan internasional. Sehingga, personalitas hukum menjadi hak mutlak bagi organisasi internasional yang merupakan konsekuensi atas pembentukan organisasi berdasarkan pada aturan hukum internasional. Yang kedua yaitu personalitas organisasi internasional di dalam hukum nasional, atau bisa juga dikatakan personalitas hukum dalam kaitannya dengan hukum negara di mana negara tersebut menjadi tuan rumah atau markas besar. Personalitas organisasi di dalam hukum nasional tidak hanya terbatas pada organisasi internasional saja, melainkan juga bagi wakil-wakil dari negara anggotanya serta pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja pada organisasi tersebut. Sebagai contoh yaitu yang tercantum di dalam pasal 104 dan 105 Piagam PBB, yang pada intinya menyebutkan bahwa PBB memiliki kapasitas hukum serta kekebalan dan keistimewaan di dalam wilayah negara anggotanya, termasuk juga perwakilan PBB. Lalu apa saja kapasitas hukum dari PBB? Kapasitas hukum dari PBB diantaranya meliputi pembuatan perjanjian internasional, serta memperoleh benda bergerak maupun tidak bergerak. Selain itu ada juga contoh lain di mana PBB membuat perjanjian dengan negara lain terkait pendirian markas besar PBB atau Headquarters Agreement. Hingga saat ini, PBB maupun organ-organ yang berada di bawahnya telah melakukan 4 perjanjian terkait markas besar. Yang pertama dilakukan antara PBB dengan Amerika Serikat pada tahun 1947, yang kedua oleh Mahkamah Internasional dengan pemerintah Belanda, selanjutnya antara PBB dengan pemerintah Swiss melalui Interim Arrangement tahun 1946, dan UNIDO dengan pemerintah Austria. Inti dari perjanjian markas besar ini diantaranya mengukuhkan status PBB di negara tempat markas besar berada, kemudian memberikan kekebalan dan keistimewaan terhadap markas besar tersebut, juga terhadap perwakilan atau anggota dari PBB. Lalu bagaimana jika terdapat 2 negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik? Terkait keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi internasional
diatur di dalam pasal 82 Konvensi Wina 1975. Pasal ini menyebutkan bahwa apabila organisasi internasional mengadakan konferensi di salah satu negara anggotanya, dan konferensi tersebut akan mengundang seluruh negara anggota, sedangkan negara tuan rumah tidak memiliki hubungan diplomatik maupun hubungan konsuler, atau di antara negara tersebut tidak saling mengakui pemerintahan negara, maka negara tuan rumah tidak perlu menganggap bahwa hal tersebut akan menimbulkan implied recognition bagi negara yang tidak diakui. Sehingga negara tuan rumah tidak perlu menolak untuk memberikan visa kepada perwakilan negara anggota dari organisasi internasional. Sebagai contoh yaitu PBB yang akan mengeluarkan surat perjalanan atau UN laissez-passer kepada negara anggota atau utusan dari PBB. Ketika anggotanya menunjukkan surat perjalanan tersebut, maka tidak ada alasan apapun bagi negara tuan rumah untuk menolak surat perjalanan yang telah diberikan. Nah, untuk materi terakhir yaitu terkait pembubaran organisasi internasional. Pembubaran organisasi internasional terjadi karena dua hal, yaitu tujuan dari organisasi telah tercapai dan adanya pengambil alihan oleh organisasi pengganti. Sebagai contoh, Liga Bangsa-Bangsa yang diambil alih atau digantikan oleh PBB. Instrumen dasar atau anggaran dasar dari pembentukan organisasi internasional secara umum jarang menyebutkan ketentuan terkait pembubaran dari organisasi tersebut. Namun, ada satu contoh organisasi yang memiliki ketentuan terkait pembubaran dari organisasi internasional, yaitu organisasi IMF yang di dalam anggaran dasarnya secara khusus menyebutkan ketentuan terkait pembubaran IMF, di mana IMF dapat dibubarkan dengan adanya mayoritas suara. Hal ini diatur di dalam pasal 22 seksi 2 Anggaran Dasar IMF. Terkait tindakan hukum, perbuatan hukum tertentu dari organisasi internasional yang telah bubar adalah batal atau tidak lagi berlaku. Kemudian perbuatan hukum yang diambil alih oleh organisasi internasional pengganti tidak akan mengikat anggota dari organisasi terdahulu yang tidak menjadi anggota dari organisasi pengganti. Namun, hal ini dapat berlaku sebaliknya apabila negara menganggap bahwa organisasi merupakan sarana kerjasama di antara negara-negara, sehingga keputusan yang telah dibuat akan tetap berlaku meskipun organisasi tersebut telah bubar atau telah diganti. Yang kedua, apabila negara telah melakukan transformasi hukum terhadap ketentuan yang dibuat oleh organisasi yang telah bubar, sehingga aturan hukum dari organisasi tersebut kehilangan sifat supranasionalnya, akan tetapi tetap ada dan berlaku sebagai bagian dari aturan hukum nasional suatu negara. Terkait harta kekayaan atau kepemilikan dari organisasi yang telah bubar, akan dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi dari negara anggota. Namun, apabila terjadi pengambil alihan oleh organisasi lain, maka harta tersebut akan beralih ke dalam rekening organisasi pengganti tersebut. Dan untuk negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi pengganti, maka organisasi pengganti akan memberikan suatu kompensasi terhadap negara tersebut berdasarkan kesepakatan. Baiklah,
Sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini, yaitu terkait status hukum organisasi internasional. Semoga pemaparan saya dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.